Masih bersama saya Rahayu Jafar dan kembali Anda saksikan berita Mataram hari ini. Ungkapan sukacita dan sujud syukur mewarnai kedatangan ratusan jemaah haji kloter pertama embarkasi Lombok di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Diduga sakit hati, seorang suami di Lombok Timur tega menganiaya istrinya hingga tewas. Kasus demam berdarah terus meningkat, Pemda Lombok Barat tetapkan status kejadian luar biasa. Seorang ibu rumah tangga bernama Lilis Sukmawati ditemukan tewas di rumahnya di Desa Ketangga, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Kamis malam. Kematiannya mengagetkan warga sekitar karena dinilai tidak wajar dan sejumlah luka bekas benda tajam di tubuhnya. Polisi langsung memasang garis polisi dan menyita sejumlah barang bukti seperti sebilah parang dan pakaian korban. Guna kepentingan penyelidikan, jasad dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Dari keterangan sejumlah saksi, sebelum ditemukan tewas, korban terlibat cekcok dengan suaminya. Telah melakukan olah TKP, yaitu mengamankan status quo dengan memasang garis polisi atau polis line. Dan kami masih melakukan penyelidikan, mengamankan barang bukti, ada sebilah parang dan yang lainnya sudah kita amankan, dan sampai saat ini kami masih melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan terduga pelaku masih kami lakukan penyelidikan. Dari hasil visum luar, korban menderita luka di bagian leher dan pergelangan tangannya, sementara polisi masih memburu suami korban. Muhtadin melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Kurang dari 24 jam, polisi menangkap pria bernama Muhammad Hairul Anwar yang diduga merupakan pelaku pembunuhan istrinya Lilis Sukmawati, warga Desa Ketangga, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Lombok Timur. Tersangka diringkus saat bersembunyi di rumah ibu tirinya di Kecamatan Sikur. Dari pemeriksaan polisi, tersangka menghabisi nyawa istrinya karena terlibat cekcok soal utang piutang. Tersangka meminta korban ikut membantu melunasi utang belasan juta rupiah yang menjeratnya. Namun karena ditolak dengan kata-kata kasar, tersangka kemudian gelap mata dan menganiaya korban hingga tewas. MN itu sakit hati terhadap korban inisial LS karena sering dimarahi oleh korban dan berkata-kata yang tidak pantas, dan terhadap pelaku memang memiliki hutang, dan pelaku meminta tolong kepada korban, itu istrinya sendiri, untuk menyelesaikan atau melunasi hutang-hutang yang ada di pihak-pihak yang dihutangi oleh si terduga pelaku. Tersangka dijerat pasal penganiayaan berat dan pembunuhan dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Muhtadin melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Jenazah Lilis Sukmawati yang tewas di tangan suaminya dimakamkan di kampung halamannya di Desa Ketangga, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur pada Jumat petang. Pemakaman korban yang merupakan pegawai honorer ini diwarnai isak tangis keluarga dan para sahabatnya. Mereka tidak menyangka korban yang dikenal baik dan ramah pergi dengan cara tragis. Kerabat sekaligus tetangganya menuturkan, seminggu sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, pasangan suami istri tersebut sering cekcok. Sementara pada hari korban dibunuh, sempat terjadi keributan namun tidak berlangsung lama, hanya sekitar setengah jam, kemudian suasana kembali sepi dan hening. Keributan diduga karena keinginan sang suami yang ingin korban membantu pelunasan uang sebesar 11 juta rupiah kepada sejumlah orang, namun ditolak korban. Minggu ini sering sih saya dengar dari belakang. Kalau yang terjadi kejadian itu tidur saya, itu anak saya yang dengar, ibu sana orang berkelahi, katanya bukan enggak ada, sudah sepi, kataku kan enggak ada, udah sepi. Kan kira-kira 2:30 itu.
Polisi telah menangkap suaminya Muhammad Nurul Anwar dan masih mendalami motifnya tega menghabisi nyawa sang istri. Tersangka dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Ada barang-barangmu yang lain. Muhtada melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat mengurangi jumlah tempat pemungutan suara pada pemilihan kepala daerah November mendatang. Sebelumnya TPS pada pemilihan presiden dan pileg berjumlah 2.207 unit, namun pada pemilu kada akan dipangkas menjadi 968 unit saja. Pengurangan itu karena alasan efisiensi untuk mempermudah pengawasan serta mengoptimalkan sumber daya penyelenggara pemilu. Per TPS itu dari 570 dan maksimal 600. Itu untuk satu TPS, Satu TPS. DPT-nya. Ya, DPT. Iya. Mengurangi, ini asumsi dari kemungkinan asumsi dari KPRI, karena ini pun kita mengurangi dari 800 menjadi 600 ini sudah banyak berkurang kan. Nah, diberikanlah kita ini margin dari 570 menjadi 600. Nah, itulah yang menyebabkan kemudian jumlah TPS hasil pemetaan sementara jumlahnya 968. Sementara Bawaslu justru menilai hal itu akan memicu tingginya angka golput dan meningkatkan kerawanan pemilu. Itu akan enggan untuk datang memilih walaupun tidak ada persoalan apapun karena aksesnya jauh. Terus kemudian yang di Lembar itu, di Tibulilin yang di atas itu akan mencari TPS sampai ke Berworo di bawah itu. Aksesnya itu sampai 1 jam untuk menuruni bukit itu, bukit yang curam itu untuk naik lagi itu. Nah, kami sampaikan kepada KPU itu melalui saran perbaikan ya itu hanya ditambah 16 menjadi 984. Akan banyak sekali walaupun misalnya satu TPS itu akan harus maksimal itu 600. Nah, tetapi di wilayah itu ada sekitar 700-an orang. Nah, 700-an sisa dari 600 itu akan dipindahkan untuk memilih ke tempat lain. Potensi golputnya besar nih. Bawaslu juga berharap KPU mengoptimalkan pemetaan lokasi TPS agar memudahkan akses bagi pemilih di wilayah terpencil untuk memastikan hak suara mereka tersalurkan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.